Pencipta lagu Yoni Dores, adik mendiang Dodi Dores, resmi melaporkan penyanyi dangdut Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta pada 18 Mei 2025. Berdasarkan laporan yang diterima polisi, dalam keterangan yang diberikan Yoni Dores, Lesti Kejora sebagai terlapor membawakan lagu ciptaannya tanpa izin sejak tahun 2018. Setelah diduga mengcover lagu tanpa izin, Yoni Dores juga mengungkapkan jika istri Rizky Bilar itu turut mengunggahnya ke beberapa platform media sosial yang diduga komersil. Bila terbukti bersalah, Lesti Kejora disebut terancam hukuman pidana maksimal 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Meski merasa geram dengan respon Lesti Kejora yang terkesan cuek sebab tak mengindahkan dua somasi yang telah dilayangkannya, Yoni Dores menyatakan jika pihaknya tetap menunggu itikat baik Lesti Kejora untuk meminta maaf dan berdiskusi secara kekeluargaan. Dan untuk mengetahui terkait sederet fakta tersebut secara menyeluruh, serta bagaimanakah kelanjutan kasus yang tampaknya semakin memanas tersebut, maka inilah 5 fakta Lesti Kejora terancam di penjara, buntut langgar hak cipta lagu Yoni Dores, versi Cumi Top 5. Yoni Dores, adik mendiang Dodi Dores, merupakan seorang musisi sekaligus pencipta lagu yang belum lama ini melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta. Ya, menurut keterangan yang disampaikan Yoni Dores melalui asisten dan tim kuasa hukumnya, Lesti Kejora diduga telah membawakan lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin sejak tahun 2018. Tim kuasa hukum Yoni Dores, Ilham, menyampaikan jika pihaknya sebenarnya telah melayangkan somasi sebanyak 2 kali terhadap Lesti Kejora. Namun, somasi tersebut mendapatkan respon yang tidak sesuai menurut pihak mereka. Selain tak mengindahkan somasi, Lesti Kejora disebut malah menyatakan pihak Yoni Dores salah mengirimkan alamat somasi tersebut. Lantas seperti apa bunyi laporan yang dilayangkan Yoni Dores terhadap penyanyi dangdut Lesti Kejora? Dan bagaimana respon pihak Lesti Kejora atas somasi serta laporan yang dilayangkan Yoni Dores? Kami dari tim Hammer Lofom datang ke Polda dan barusan aja selesai membuat laporan untuk Adinda Lesti Kejora, Lestiani ya. Namanya Lestiani, yang mana kami coba untuk mengirimkan somasi sebanyak 2 kali, cuman tidak ada tanggapan. Ya, kami kasih ruang waktu udah sebulan, ya akhirnya kami bikin laporan polisi. Ya, melaporkan yaitu pelanggaran hak cipta terhadap klien kami, yaitu hak ekonomi dia, yang mana Lesti Kejora melakukan cover lagu yang mana ciptaan dari klien kami tanpa izin dari sang pencipta yang menciptakannya, yaitu Bapak Yoni. Pak Yoni Dores. Pak Yoni Dores, Yoni Mulyono alias Yoni Dores. Kami layangkan somasi 2 kali, dapat tanggapan sekali, yang mana tanggapan dari somasi yang kami dapat itu bahwasanya kami itu dikatakan salah alamat. Harusnya kita mensomasi ke legal mereka, ke manajemen mereka. Sementara kita nggak kenal dengan manajemen mereka. Jadi yang kita tahu itu yang menyanyikan lagu itu kan Lesti. Kami membenarkan bahwa tanggal 18 Mei kami menerima laporan tindak pidana terkait kekayaan intelektual atau dalam hal ini tindak pidana hak cipta sebagaimana diatur di pasal 113 Junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pelapornya adalah Saudara IS. Korbannya adalah Saudara YM alias YD
pencipta lagu, ya. Kemudian terlapornya adalah saudari LK. Sebagai pencipta lagu, Yoni Dores mengaku mengalami kerugian material dan imaterial jika seorang penyanyi membawakan lagu ciptaannya tanpa izin. Terlebih, dalam lagu milik Yoni Dores yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora diketahui memiliki hak cipta yang legal. Sebagaimana diketahui pula bahwa hak cipta tersebut melindungi pencipta dari pemakaian lagu tanpa izin, baik dalam bentuk penggandaan, distribusi, pertunjukan publik, atau adaptasi. Lantas, seberapa besar kerugian yang dialami Yoni Dores? Oh pasti, yang pasti kalau dari imaterialnya mungkin nggak terhitung karena kita dari data kita itu yang kita dapatin itu dari tahun 2017, mungkin dari yang kita tahu itu dari 2017 Lesti itu sudah membawakan lagu sampai sekarang membawakan lagu klien kami, tapi tidak pernah suwon keluhan ke klien kami. Jangankan boro-boro hitung-hitungan royaltinya apanya, datang menemuin aja nggak pernah. Meski telah menyeret nama Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya, Yoni Dores ternyata masih tetap menunggu itikat baik Lesti Kejora untuk meminta maaf dan berdiskusi terkait permasalahan hukum tersebut. Menurut Yoni Dores, melalui asistennya Pepi, ia sebenarnya tidak ingin bersinggungan dengan Lesti Kejora secara hukum. Ia hanya menuntut Lesti Kejora untuk memiliki etika yang baik di dunia musik. Lantas, seperti apa keinginan yang dituntut Yoni Dores terhadap Lesti Kejora dalam permasalahan yang berlangsung cukup panas ini? Padahal mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa gitu menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kenaikan Lesti itu kan istilahnya bagaikan roket, just langsung nge-booming. Ya, paling tidak kan lagu tersebut 4 lagu atau 5 lagu tersebut kan juga membawa roket itu naik. Kalau saya orang yang bukan artis, orang biasa, saya jangankan dapat roket, Mbak. Saya dapat nasi aja pasti saya nanya, nasi ini dari siapa? Kan gitu. Ini punya siapa, dari siapa? Makasih ya saya udah dikasih nasi ini. Iya dong. Lah ini roket dikasih jebret. Boro-boro kita udah datang ke somasi ini. Mbak ya kan dia oke lah dia sibuk. Kan dia punya asisten, punya pengacara, punya manajer, ya kan punya pembantu lah istilahnya. Kontak kan Pak Ilham kan ngirim nomor WA-nya. Iya oke lah nggak usah datang. WA ke Pak Ilham saya dari timnya Lesti Kejora. Kita sudah suka kalau dengan bicara begitu. Kita juga nggak ngapain musuh-musuhan sama Lesti, nggak penting. Ngapain juga capek-capek ke Polda. Asal dia bales WA-nya Pak Ilham ini kan tidak ada tanggapan. Itu yang saya bilang. Ini bukannya kacang lupa kulit. Parah gitu loh. Ya kita sebenarnya nggak ada jahat sama orang, nggak ada dendam sama pribadi orang, nggak ada. Cuman ada hak klien kami istilahnya datanglah, temuilah klien kami. Mungkin di situ ada yang bisa kita bicarakan bersama-sama. Mungkin bisa jadi karena nggak ada keputusnya. Kenapa nggak ada putusnya? Mungkin dia dari tahun 2017 menyanyikan lagu itu. Dan di tahun 2030 akan menyanyikan lagu itu juga. Kalau kita tidak buat somasi. Iya kan? Coba, jadi kalau sampai 2030 kalau kita nggak lakukan yang begini, dia akan begitu dan tidak akan mengenal pencipta lagunya. Itu pasti. Jadi gimana nasib pencipta lagu zaman sekarang ini? Jadi dia menciptakan lagu, itu nggak gampang. Nggak semua orang yang bisa menciptakan lagu, ya kan? Mungkin persentase pencipta lagu itu nggak ada seujung kukunya dari banyaknya umat di dunia ini gitu. Atas pasal dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan oleh Yoni Dores, Lesti Kejora disebut terancam pidana maksimal 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah.
Iya, jika tidak ada itikat baik dan terbukti bersalah, istri Rizky Bilar itu tampaknya harus bergelut dengan kasus hukum yang menjeratnya itu. Lantas, seperti apakah bunyi ancaman pidana Lesti Kejora? Dan sudah sejauh mana kasus tersebut didalami? Dan dia sudah diterima di Polda, pasal 113, junto pasal 9. Undang-undang Hak Cipta. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara. 10 tahun penjara dan denda 4M. Kejadian berawal dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Itu diketahui terlapor mengcover beberapa lagu milik korban dan diupload ke beberapa media online YouTube tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Atas kejadian tersebut, korban membuat laporan datang ke Polda Metro Jaya dan saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyelidik. Pada saat pelapor datang, pelapor membawa beberapa barang bukti, ya, beberapa barang-barang yang diserahkan kepada penyelidik untuk dilakukan pendalaman. Yang pertama ada sebuah flash disk, kemudian ada sebuah pernyataan dari publisher dan sebuah print out cover lagu. Tidak, peristiwa yang dilaporkan itu sebagaimana diatur di pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan atau dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam kasus hukum yang dipermasalahkan oleh Yoni Dores, nama Iis Dahlia juga nyatanya ikut terseret ke dalam kasus tersebut. Ia dinilai berbeda dengan Iis Dahlia. Lesti Kejora diduga tak memiliki izin selama menyanyikan lagu ciptaan Yoni Dores. Bahkan Lesti Kejora disebut belum pernah bersilaturahmi dengan Yoni Dores. Sedangkan Iis Dahlia memiliki kontrak kerjasama yang dinilai tak merugikan Yoni Dores sebagai pencipta lagu. Lantas, seperti apa pandangan pihak Yoni Dores terhadap Lesti Kejora dan Iis Dahlia? Pak Yoni Dores itu adalah adik dari almarhum Pak Dedi Dores, gitu. Nah, lagu itu sebenarnya awalnya itu diciptakan untuk Ibu Iis Dahlia yang diproduksi oleh HP Record. Begitu loh. Nah, lagu itu bisa dinyanyikan sama Lesti, kemungkinan ya, mungkin waktu di acara salah satu stasiun TV yang saya nggak bisa sebutin namanya. Gitu, ternyata kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kok dia buat cover. Dan kita lihat di YouTube, cover lagu itu Mbak Dewi bukan cuma satu ya. Lagunya saya sebutin aja ya, maaf ya. Lagunya Ibu Iis Dahlia yang cantik, yaitu Bagai Ranting Yang Kering. Terus juga ada lagu yang berjudul Cinta Bukanlah Kapal. Dan dia juga menyanyikan lagu Arjunanya Buaya dan Buaya Buntung. Kalau yang sekarang kita klaim adalah dia membuat cover tanpa seizin penciptanya dan publisher tersebut, begitu. Ya kemungkinan bisa dibilang pembajakan kali ya Bang Ilham. Saya kan nggak paham ya masalah hukum, makanya minta tolong sama Bang Ilham dan tim sama Mbak Endang, Mbak Dewi nih, makanya saya dibantu. Kan kasihan lah, ini pencipta lagu Pak Yoni udah tua gitu loh ya kan. Nyiptain lagu kan juga nggak semudah itu kan, seperti itu. Lagi pula kan karya orang kan juga harus dihargai kan. Ya karena memang awalnya memang itu dipopulerkan oleh Teh Iis Dahlia. Dan memang ada kontraknya memang sama Iis Dahlia, bukan sama Lesti. Jadi kalau memang Lesti mau menyanyikan harusnya dia ada kontrak atau agreement dengan publisher dan penciptanya. Teh Iis memang sudah yang mempopulerkannya itu 10 tahun yang lalu. Kalau menurut aku ya, yang orang awam nih ya, seharusnya nanti Lesti sendiri yang hubungin Teh Iis Dahlia. Kalau kami mencolek dan menegurnya ke Lestinya aja dulu. Lesti kan tinggal nanti harusnya kan, oh ya saya menyanyikan lagu ini karena mungkin ada
perintah atau ada ACC atau memang dibolehkan oleh TIIS, ya saya mau dengar itu dari ucapan Lesti. Dia menyanyikan lagu tersebut, nih yang nyuruh siapa, yang mengizinkan siapa, itu. Kalau memang ternyata yang mengizinkan TIIS, ya klarifikasi nanti juga kan sama TIIS Dahlia. Kan TIIS Dahlia juga kan kenal Pak Yoni Dores.